Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Ulfa Putri Asih, NIM 202006050. Sini saya akan menjelaskan tanaman obat dan kegunaannya. Yang pertama yaitu tanaman obat belimbing bulu atau Averrhoa blimbiel. Tanaman ini sering sekali saya jumpai di sekitar rumah saya dengan deskripsi pohon kecil tinggi mencapai 10 meter dan batangnya tidak begitu besar. Pohon ini memiliki rasa buah yang begitu asam dengan bentuk buah yang bulat, lonjong, panjang 4-6 cm. Adapun klasifikasi ilmiah dari belimbing bulu, yaitu nama ilmiahnya Averrhoa blimbi, spesies A. blimbi, famili Oxalidaceae, kelas Magnoliopsida, dan tingkatan takson yaitu spesies. Bagian yang dapat digunakan untuk pengobatan yaitu buahnya. Buahnya sendiri memiliki rasa yang sedikit masam. Nah, untuk cara penggunaannya atau cara pemakaiannya yaitu 3 buah belimbing bulu dicuci, lalu dipotong seperlunya, lalu direbus dengan 3 gelas air besi sampai tersisa 1 gelas. Setelah dingin, kemudian disaring, lalu minum setelah makan pagi. Belimbing bulu ini dapat digunakan sebagai penurun antihipertensi yang biasa digunakan oleh masyarakat sekitar saya karena adanya kandungan kimia dari batang atau daun. Di batangnya terdapat saponin, tanin, di daunnya terdapat tanin, sulfur, dan juga asam format. Namun yang kita gunakan untuk sebagai antihipertensi yaitu pada bagian buahnya. Buahnya sendiri memiliki kandungan yaitu protein, serat, vitamin, dan juga mineral. Terdapat juga kandungan flavonoid yang dapat menurunkan hipertensi. Tanaman obat selanjutnya yaitu sambiloto. Sambiloto sendiri memiliki deskripsi yaitu tumbuh di kebun biasanya, kadang juga di tepi sungai, kadang juga di tanah kosong yang agak lembab atau di pekarangan. Nah, sambiloto ini biasanya banyak ditemui di dataran rendah sampai ketinggian 700 meter. Batangnya disertai banyak cabang berbentuk segi 4. Daunnya daun tunggal bertangkai pendek dan ukuran daunnya biasanya panjang 2-8 cm, lebar 1-3 cm. Sedangkan untuk klasifikasi sambiloto sendiri yaitu termasuk ke dalam kelas Dicotyledon, ordo Solanaceae, famili Acanthaceae, dengan genus Andrographis, spesies Andrographis paniculata. Bagian yang digunakan yaitu herba atau bagian daunnya. Nah, cara pemakaiannya atau cara penggunaannya yaitu daun sambiloto segar sebanyak 5-7 lembar diseduh dengan setengah cangkir air panas. Lalu kita tambahkan madu secukupnya sambil diaduk. Karena rasa dari daun sambiloto itu memiliki rasa yang pahit, maka dari itu kita bisa menambahkan madu. Setelah itu kita tunggu dingin, lalu diminum sehari 3 kali. Nah, herba ini rasanya pahit dengan kandungan kimia yaitu daun dan percabangannya mengandung lakton yang terdiri dari andrographolit, zat pahit. Daun sambiloto ini juga dapat digunakan sebagai antihipertensi. Nah, tanaman obat selanjutnya yaitu murbei atau morus. Biasanya di daerah saya biasa dipanggil moris. Nah, murbei ini berasal dari Cina, tumbuh baik pada ketinggian lebih dari 100 meter dan memerlukan cukup sinar matahari. Tumbuhan ini banyak dibudidayakan di daerah-daerah yang cukup basah seperti di lereng gunung. Tumbuhan ini memiliki tinggi 9 meter dengan percabangan yang banyak, cabang muda berambut halus dengan daun tunggal, letak berseling bertangkai yang panjangnya kurang lebih 4 cm.
dengan bunga majemuk bentuk tandan keluar dari ketiak daun. Mahkota bentuk taju dengan warna yang putih. Dan klasifikasi Murbei atau Morus ini masuk ke dalam kingdom Plantae ordo Rosales, famili Moraceae, tribe Morae, genus Morus, spesies M. alba, dan nama binomial Morus alba. Bagian yang baik digunakan yaitu pada bagian daun dan juga bunganya. Nah, untuk bagian daun, bagaimana sih cara penggunaannya? Yaitu 1. Daun Murbei segar sebanyak 15 gram dicuci bersih, kemudian direbus dengan 2 gelas air selama 15 menit. Kemudian setelah dingin disaring, lalu dibagi 2 untuk 2 kali minum, yaitu diminum pagi dan sore. Jadi setelah airnya tadi direbus, lalu kita dibagi menjadi 2 gelas ya, diminum pada saat pagi dan juga sore hari. Nah, untuk bagian buahnya yaitu caranya ditimbang sebanyak 30 gram lalu direbus dengan 2 gelas air selama 15 menit sampai mendidih, lalu didinginkan. Nah, cara minumnya yaitu sama juga seperti daunnya, sehari 2 kali yaitu pagi dan sore. Kandungan kimia dari daun Murbei sendiri yaitu mengandung inocosteron, edisteron, lupeol, rutin, vitamin A, B1, C, dan karoten, dan masih banyak yang lain kandungan kimia dari buah Murbei tersebut. Untuk kulit batang dari buah Murbei tersebut yaitu memiliki kandungan triterpenoid, memiliki kandungan flavonoid, dan juga coumarins. Nah, kandungan dari buah Murbei sendiri yaitu dapat digunakan sebagai antihipertensi. Jadi, 3 buah tersebut yang telah saya jelaskan yaitu dapat menurunkan hipertensi yang banyak sekali dimiliki oleh masyarakat, khususnya yaitu masyarakat Indonesia. Sekian persentase dari saya mengenai tanaman obat yang saya ambil dari Pharmacop Herbal Indonesia edisi 2 tahun 2017 dan juga jurnal online dari Dewantara et al. Dengan judul jenis tumbuhan yang digunakan sebagai obat tradisional di daerah Karasidenan, Surakarta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.